kami dari tim prakarsa ini masih banyak kekurangan, keterbatasan, dan kelemahan dalam hal teknis non teknisnya, sehingga kami pun sepenuhnya tadi, kalau jadwal kita kan, rencana kita mengajukan permohonan itu ke wali kota, Pak. Ternyata Pak Dede menyampaikan betul tidak nyambung lah gitu, karena SMK ini wilayahnya wilayah provinsi. Oleh karena itu bersyukur sekali dan alhamdulillah sebesar-besarnya bahwa hari ini kami dari tim prakarsa mewakili dari ribuan masyarakat Bungur Sari ini untuk menyampaikan secara langsung ke perwakilan ini, tolong kami minta keadilan dalam pendidikan ini dibangun SMK sebagaimana pada saat 2018 ini direncanakan. Adapun teknis dan non teknis ya persyaratan administrasi segala macamnya, karena di Bungur Sari itu nol ya, belum memiliki itu, maka kami juga minta saran dan pendapat serta petunjuk bimbingan dan pengawasannya daripada KCD ini. Pembangunan konstruksi dan infrastruktur lainnya itu yang diutamakan itu bangunlah jiwanya, bangunan raganya. Artinya indeks pembangunan manusia itu harus diutamakan. Jadi jangan salahkan kami gitu. Kalau kita kritis kepada pemerintah, karena pemerintah mengadakan zonasi tetapi pemerataan lembaga pendidikan belum tercapai penuh. Ada jalan untuk warga masyarakat Bungur Sari ke depannya mendapatkan lembaga pendidikan yang sama. Ada peribahasa sebaik-baiknya manusia. Ini Pak, terus Pak Insinyur Golib gitu kan gitu. Nah, jadi aspirasi serang harapan anak terus ke tingnya ke sadayana ke inten, angalah langsung we Pak Golib selaku dari pengawasan untuk menyampaikan bagaimana harapan itu harus segera terwujud gitu kan. Gitu. Prakarsa pendirian SMK Negeri Bungur Sari. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak-bapak menonton kami, dan kami sudah mendengar langsung apa yang menjadi harapan, keinginan atau ekspektasi. Jadi kami sangat mengapresiasi atas keinginan yang mulia itu, dan insya Allah mungkin kami dari KCD akan berusaha untuk membantu harapan atau keinginan bapak-bapak untuk berpartisipasi dalam pendidikan. Satu kecamatan di Kota Tasikmalaya yang belum mempunyai sekolah negeri, bukan tingkat SMA, SLA ya, itu kecamatan Bungur Sari. Jadi setelah tahun 2017 itu memang ada pemisahan ataupun pengalih kelolaan pendidikan itu oleh Pemkot. Itu setelah adanya undang-undang mengenai pemerintahan daerah yang mengatur bahwa lembaga pendidikan menengah, SMA, SMK, dan SLB itu pengelolaannya dialihkan dari kabupaten kota ke provinsi karena pertimbangan satu dan lain hal. Jadi dasar hukumnya adalah undang-undang. Tim Pemrakarsa kami menyambut baik ya. Jadi keinginannya sudah kami hargai, tinggal nanti diwujudkan ke dalam bentuk administratif, karena pemerintahan itu harus selalu serba tertulis, harus serba resmi. Jadi tidak cukup hanya dengan keinginan lisan, tapi juga harus dituangkan dalam bentuk Proposal. Pernyataan tertulis, dalam hal ini proposal. Jadi proposal itu nanti dijelaskan berbagai hal, termasuk juga susunan tim pemprakarsanya, kemudian rencana lokasinya. Itu makanya kami sangat menghargai juga ada Pak Camat di sini nanti untuk bisa bersama-sama mungkin dibantu
Karena kalau di pemerintahan itu kalau tidak ada bukti hitam di atas putih ya nggak bisa, susah. Jadi harus tetap ada. Masuk juga rencana lahan ya, itu dituangkan ke dalam bentuk tertulis, termasuk foto-foto rencana lahan itu di mana, luasnya berapa saat ini. Harus ada yang secara aktif dari pihak bapak-bapak pemrakarsa nanti. Nggak apa-apa sambil silaturahim aja datang ke sini, temui pengawas yang ada di sini, langkah-langkah selanjutnya yang harus dilakukan dalam memproses untuk mendirikan sebuah SMK negeri. Ya. Kalau pemerintahan itu anggaran itu bisa muncul ya ketika kebutuhannya memang ada. Jadi sekarang sudah mulai dicoba, nanti ada tim penyusun dari tim pemrakarsa itu untuk menyusun proposal itu ya, dikomunikasikan dengan pihak kami ya, dengan pengawas terutama nanti yang bisa membantu membimbing di dalam penyusunan proposal. Itu semuanya dibiayai Bapak ya, kemudian lahannya semua nanti langsung ditangani, kemudian lahan sudah beli, nanti fisik bangunannya juga akan diproses melalui proses lelang, melalui proses tender. Itu biasanya mereka diminta harus punya lahan dulu Pak. Ya, untuk SMA itu minimal lahannya harus punya 3.000 meter. Jadi yang mengajukan adalah yayasan biasanya untuk mendapatkan izin untuk sekolah negeri, asal semua persyaratannya sudah terpenuhi. Pendidikan, tetapi karena dinas pendidikan jauh di sana, barangkali kami diserahkan tugas untuk melihat sampai mana kesungguhan daripada pengurus yang akan mendirikan sekolah. Selain Bapak merekrut guru, juga jangan lupa Bapak mulai dari sekarang coba merekrut siswanya. Karena di dalam SK pendirian itu persyaratannya diantaranya adalah ada 20 orang siswa Pak. Calon untuk sekolah tersebut. Pada kalian kita cuman ke Pak Bur kita udah ngobrol, kata Pak Bur begini, udah kali ini 2023 jadi bangunlah sok sih sekalian SMK Bungur Sarimah seperti itu. Ya, Pak Bur Bungur saya Sarimah juga sudah digagas oleh bapak-bapak sekalian. bahkan saya udah menghadap ke Pak Hadis pada waktu itu, ke Pak Haji Hadad waktu itu. Nanti gini aja tuh, direvisi kembali aja untuk proposan untuk kepengurusannya, karena saya kan sekarang menjadi kepala sekolah. Nah pada waktu itu Pak Suryana Maman itu megang PJJ-nya pada waktu itu. Udah ngobrol, udah mau ada Masih tanah kosong ya? masih tanah kosong, tanah milik Pemkot lah gitu kan, sebagian gitu. Saya udah menggunakan bagian aset, keuangan, dan bidang hukum. Belum ada Pak Wali, itu arah dari Pak Haji ini pada waktu itu. Nah, cuman pada waktu itu kena Pak Don, karena terbentur dengan zona hijau pada waktu itu. Terbentur dengan zona hijau. Nah, sekarang masyarakat bentuk tim yang sekarang, kita perbarui, kata Pak Sunyan itu kan cuma di pengurusan dirubah aja, cari pengurusan yang memang betul-betul sangat peduli terhadap pendidikan. Kecamatan Pak, udah siap ini Pak gitu kan, tinggal ambil besok lah gitu. Ini udah siap, bahkan Pak Camat tadi yang memimpinnya gitu kan, ambilan. Kalau lokus mau berubah gitu. Cuma lokus tadi ada 2, kalau bisa memang yang di sana tetap strategis lah, itu bisa tengah-tengah gitu. Cuma dibangin. Cuma masalah zona hijau ini sebenarnya kalau dikata zona hijau, kalau dilihat secara real di lapangan banyak pelanggaran zona hijau juga sekarang. Itu bisa dari tanah Carik lah katakan ada juga, cuma untuk perluasan ke belakangnya luas lagi gitu kan, depan SMP 16
di sana. Cuma di sana juga memang ada sih. Itu mah bukan zona hijau, bukan. Bukan itu mah. Bukan zona hijau, aman itu aman Pak. Bahkan ke Leknan Harun juga ke Jalan Baru tidak terlalu jauh lah, gitu kan. Enggak, kalau gitu mah saya sarankan di situ. Ya. Dan memang Pak Haji Hadad juga dulu waktu saya ke provinsi itu, nah nanti kalau sudah terbentuk kepengurusan dan proposal dan masuk akan kami turunkan tim kajian. Berarti bukan dari bapak gitu kan. Jadi syarat ya, syarat pengajuan. Nah, kalau itu keberadaan di Mangin gitu ya, lokus waktu pertama kali di lokus di Mangin, itu kan berbenturan dengan yayasan milik Pak Haji Atim. Ya. Kalau toh emang kita membutuhkan persetujuan tetangga, mungkin Tidak akan setuju dia setuju, Pak. tapi gugur itu ya. Nah, saya lebih cenderung kepada alternatif yang kedua, itu di Bapak Sukabumi. SMP. Nah, di samping bukan zona hijau juga kan pengembangan wilayah harus berprospek lah. Ya, ditarik kembali, kemudian dibahas bersama karena ada perubahan kepengurusan kan, pemerakarsa dan sebagainya itu yang satu. Nah, segala aspek yang menyangkut daftar jenis perizinan yang tertuang di sini ini sebetulnya untuk swasta kan, untuk SMK swasta. Cuma ada beberapa hal untuk persyaratan SMK negeri, gitu kan? Nah, itu. Salah satunya memang harus ada hasil analisis tadi kelayakan ya pendidikan ya SMK dari KCD. Jadi kami pun nanti akan membuat tim kan, kemudian verifikasi ke sana, cek di mana lokusnya kan, kemudian layak atau tidak, bagaimana airnya kan itu harus kemudian bagaimana akses jalannya, jangan sampai tidak ada akses jalan masuk mobil gitu kan, sementara SMK itu kan ke depannya gitu kan itu mutlak wajib bulu kudu gitu kan, akses mobil itu wajib gitu kan gitu. Kemudian diupayakan juga jauh dari pemakaman ya, jauh dari pemakaman, walaupun itu tidak merupakan persyaratan mutlak gitu kan, bisi aja pengaruhna gitu kan, kabarudak eta macam SMK makam kan jadi sieun gitu kan, nah gitu ya. Nah, Bungur Sari, apakah ada ya lahan tanah gitu kan milik Pemprov gitu kan, nah itu milik Pemprov dicek, kalau di Bangun Reja ada di bawah dinas pendidikan dinas pertanian ya sampai Pemprov ya provinsi dulu, artinya supaya ini segera terwujud. Jadi Pemprov hanya menyediakan bangunannya saja, kalau lahannya sudah ada itu kan, itu yang pertama kan, itu yang paling penting itu bahkan prioritas utama. Cari cek wilayah Bungur Sari apakah ada yang strategis gitu kan, tanah milik provinsi gitu kan gitu. Kalau ada insya Allah itu akan cepat gitu kan. Opsi yang kedua gitu, ya membeli gitu kan, membeli lahan milik masyarakat gitu kan, apakah ada atau dia, minimal lah untuk tahap pertama 10.000 lah, 10.000 meter kan. Nah idealnya sampai 3 hektar kan kalau untuk SMK ya, karena selain teori juga ada lahan untuk praktek ya, olahraga, upacara dan sebagainya kan gitu. Pihak provinsi cuma syarat diupayakan tong sampai muncul masalah kan, misalnya tanah cariknya parbut ya mengizinkan ya majikan. Nah diharapkanlah yang tanah-tanah yang kira-kira aman gitu kan, untuk dipergunakan membangun SMK saja itu. Silakanlah pilih 3 opsi, cuma berurutan itu ya. Opsi pertama tadi milik provinsi, yang kedua membeli lahan masyarakat gitu kan, yang memang setelah didatang dia siap ngejual kan, sehingga dikalkulasi ayah minimal 10.000. Terus ada juga selain 10.000 lahan pengembangan anak kanggo pembelian tahap berikutnya gitu kan. Jadi jangan berpikir 2 tahun 3 tahun, tapi kita berpikir 25 sampai 50 tahun kan gitu ya. Nah itu cari desa itu opsi yang ketiga. Nah nanti kami yang mungkin berempat nih
lawan bisa mendapat camat itu narik asarnya bari buka bersama atau kumaha kan. Tak gitu ya, diagendakan lah hari apa dan sebagainya, nanti kecocokan lahan di mana nanti kan, karena ada tim nanti ya, kalau membeli mungkin ada tim apresial ya, jadi penaksir harga dan sebagainya. Baru rumor. Bilangnya rumornya itu 100 meter, padahal 500 meter juga masih jauh, Jauh. dengan yayasan lokasi tersebut. Jauh. Nah, kebetulan waktu itu para RT kami yang dikumpulkan oleh beliau untuk menolak. Abi tidak tendensius Pak, Iyalah. tapi dia yang mengumpulkan. Iya, Saya iya. bisa bertanggung jawab ucapan saya. Nah, di sisi lain Pak, kalau di sana kalau letak lokasi teritorial jalan Pak, jalan provinsi. Payung provinsi itu kan Iya. sebelah baratnya, ya sebelah timurnya. Saya mendukung terhadap pembentukan SMK 6, di mana itu semua kalau itu kebutuhan masyarakat, kami sangat respon. Tadi dari berulang kali saya sampaikan kepada mereka ketika audien dengan kami, supaya melihat aspek sosial. Pembangunan SMK itu kalau bisa dibangun berdekatan dengan SMA atau SMK yang lain ataupun swasta ya gitu, seperti itu, nanti efeknya seperti apa gitu ya, atau menjadi bahan perhatian gitu. Karena walau bagaimanapun kita membangun bangunan tetap harus ada izin persetujuan tetangga lingkungan lah gitu. Kalau ada salah satu seorang ataupun 2 orang 3 orang yang tidak setuju, ya kita mencari alternatif yang lain. Alternatif lain yang betul-betul yang tempat yang representatif. Tentu banyak di Mungusari tempat yang cukup representatif, misalnya di Sukarendi gitu kan, di sini juga tawaran. Saya coba lihatkan ke sana lah, gitu. Jangan sampai dibangun suatu bangunan SMK tapi akan menimbulkan teriak-teriak di masyarakat seperti itu. Kami dengan pengawas yang KCD diantaranya sudah mengerucut kepada pembentukan proposal, dan kami juga sampaikan ke mereka supaya ada alternatif, tidak fokus di satu titik, tidak seperti itu juga, tapi ada alternatif yang lain. Ya, supaya betul-betul kita membangun SMK itu betul-betul menjadi dapat dukungan di semua pihak. Nah, kami ingin seperti itu. Ya, kalau tanggapan dari KCD sendiri seperti apa Pak? Sangat merespon, dan insya Allah akan ditelaah, akan dikaji melalui tim dari beberapa titik tentunya gitu yang kami sodorkan, dan mereka akan dikaji. Kalau itu menurut kajian mereka dimungkinkan dibangun SMK, ya mungkin proposal akan diluncurkan ke pusat. Nah, ini mudah-mudahan saja apa yang kami sampaikan di KCD dengan alternatif tempat yang lain, ini mudah-mudahan ini bisa terrealisasi. Dan sekali lagi kami sampaikan bahwa kami ingin sama-sama konsivitas, dan kami dari pemerintah sangat mendukung terhadap pembangunan SMK. Saya yakin semua pihak juga akan mendukung.